Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafaatin dari PGMI kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manasik haji. Pengertian haji. Haji secara bahasa bermakna menuju. Sedangkan secara istilah atau secara syariat Islam artinya beribadah kepada Allah SWT dengan perkataan dan perbuatan tertentu pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syariat tertentu. Kedudukan haji dalam agama Islam. Haji adalah rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi orang yang memenuhi syarat. Kewajiban haji ini berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi Anda yang telah memenuhi syarat, hendaklah segera melakukan ibadah haji, agar segera lepas dari tanggungan sebelum ada halangan atau ajal menjemput. Perlu diketahui bahwa haji adalah termasuk ibadah yang mulia dan setiap ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutabah. Ketentuan ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji mempunyai ketentuan yang agung di antaranya. 1. Tidak balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Yang kedua, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, sebagai sarana seorang dibebaskan dari neraka. Yang keempat, haji termasuk amalan yang paling mulia. Yang kelima, haji adalah jihad bagi wanita atau muslimah. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam, berakal, balik, merdeka. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Syarat-syarat haji. Islam yaitu syarat syah, maka orang kafir tidak akan syah ibadah sampai dia memeluk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min hamalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka dikerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Quran surat Al-Furqan ayat 23. Syarat wajib yang kedua yaitu berakal. Berakal juga syarat syah, maka tidak akan syah ibadahnya jika orang itu gila, ayan, mabuk, dan yang lainnya sampai kembali akalnya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar. Syarat haji yang ketiga yaitu balik. Balik adalah syarat wajib anak yang belum balik tidak berkewajiban melakukan ibadah haji, karena Allah hanya membebankan kewajiban bagi hambanya yang telah balik. Hanya saja apabila dia melakukannya tetap diterima, dan ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak balik dan memenuhi syarat, tetap berkewajiban melakukan ibadah haji. Syarat haji yang keempat yaitu merdeka. Artinya merdeka adalah bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib budak. Tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun, apabila mengerjakan pada saat masih budak, hajinya sah, tetapi belum menggugurkan kewajiban dia. Maka, apabila dia kemudian merdeka, tetap berkewajiban melakukan haji lagi. Syarat sah wajib haji yang terakhir yaitu mampu. Yang dimaksud dengan mampu dalam syariat haji adalah yang pertama, berbadan sehat dan mempunyai tenaga untuk melakukan perjalanan dan amalan haji. Yang kedua, mempunyai biaya mampu bekal yang cukup semenjak awal perjalanan sampai kembali. Yang ketiga, mempunyai nafkah yang cukup untuk keluarga yang menjadi tanggungannya selama ditinggalkan. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Yang kelima, adanya mahram. Syariat ini hanya untuk perempuan. Orang yang tidak mampu tidak berkewajiban haji, namun apabila dia memaksa diri untuk melaksanakannya, haji sah dan telah gugur darinya kewajiban haji. Perlu diketahui, menghajikan orang lain diperbolehkan. Seseorang menghajikan orang lain laki-laki mampu perempuan dengan syariat. Dengan syarat, 1. Sudah pernah melakukan haji untuk dirinya.
Yang kedua, yang dihajikan adalah orang yang telah meninggal atau tidak mampu melakukan ibadah haji disebabkan tua renta atau sakit yang tidak memungkinkan lagi dia melakukan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yakhluna rajulun mimra'atin illa ma'aha tu'maramin wala tusyafihi ma'atu ila ma'adihi mahruram." Yang artinya, seorang laki-laki tidak boleh menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersamanya atau mahram. Dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali bersama dengan mahramnya. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, istriku akan berpergian melakukan ibadah haji, sedangkan aku mendapatkan tugas ikut dalam peperangan ini." Dan itu maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada saat haji ada seorang perempuan yang menunjukkan bayi di depan Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Apakah bayi ini bisa menunaikan haji?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am walaika ajrum," yang artinya iya dan kamu mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aima sahiba hajjan summa balagha khissan fa'alina an yasihu hajja arroha." Barang siapa yang telah melakukan ibadah haji pada saat ia masih kecil kemudian balik, maka wajib melakukan haji lagi. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Hakim dan Baihaqi serta disahihkan oleh Albani di dalam Irwaul Ghalih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Miqat terbagi menjadi dua, yaitu miqat zamani yang artinya bulan-bulan yang telah ditentukan untuk melakukan amalan ibadah haji, yang apabila dilakukan di luar waktu tersebut tidak sah. Bulan-bulan itu ialah Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram bagi yang ingin melakukan haji maupun umroh. Tempat itu ialah Zulghairah atau Bir Ali bagi penduduk Madinah. Yang kedua, Al-Zuhfah bagi penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Al-Zuhfah dekat dengan Roghib yang sekarang dijadikan miqat sebagai gantinya. Yang ketiga, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, dikenal dengan Wadi Said atau daerah Taif. Yang keempat, Yalamlam bagi penduduk Yaman. Yang kelima, Zatu Ikhrid bagi penduduk Irak yang datang dari daerah timur. Bagi penduduk Mekah yang berada di antara miqat dengan Mekah merupakan ihram dari rumah masing-masing. Sedangkan yang melewati selain miqat hendaklah disejajarkan dengan miqat terdekat. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil tentang kewajiban haji. Dalil Al-Quran. "Walillahi 'alan nasi hijjun baiti man tashtaha ilaihi syabilan." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengandalkan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran
ayat 97 dari hadis sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniya islamu ala khashi syahdati an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sholati wa itani zakati wal hazad wa shami wa mahratan. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manasik haji terbagi menjadi 3, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Yang dimaksud dengan ifrad yaitu melalui ihram dengan berniat haji mengatakan Allahu Akbar, Allahumma labbaika hajan, kemudian melakukan amalan-amalan haji saja. Orang yang melakukan haji ifrad ini tidak berkewajiban menyembelih hadyu. Manasik haji Qiran yaitu memulai ihram berniat melakukan ibadah haji dan umroh bersamaan seraya mengatakan Allahumma labbaika hajan wa umrotan, kemudian melakukan ibadah haji yang itu juga ibadah umroh. Dalam haji qiran diwajibkan menyembelih hadyu. Tamattu yaitu memulai ihram dengan berniat umrah mengatakan Allahumma labbaika umrotan, kemudian melakukan amalan-amalan umrah sampai tahlul, kemudian ditinggal di Makkah dalam keadaan tidak berihram, lalu ihram lagi untuk haji ketika tanggal 8 Dzulhijjah dan melakukan amalan haji hingga selesai. Dalam haji tamattu diwajibkan menyembelih hadyu. Rukun-rukun haji ada 4, yaitu ihram, wukuf, tawaf, ifadah, dan sa'i. Wajib-wajib haji ada 7, yaitu ihram dari miqat, yang kedua wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, yang ketiga mabit atau bermalam di Muzdalifah, yang keempat mabit di Mina pada malam hari yaitu tasyrih, yang kelima yaitu melontar jumroh, yang keenam menggundul kepala atau memendekkannya, yang ketujuh tawaf wada. 2 syarat ibadah yaitu ikhlas. Ikhlas mengejarkan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kepada yang lain, serta amalan itu ditunjukkan untuk mencari ridha Allah, bukan tujuan duniawi. Yang kedua, mutabah, yaitu amalan ibadah tersebut hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man amila amalan laisya alaihi amruna wahuradu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari agama kita, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dari Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hajjun mabruru laisya lahu jazaa'un ila jannatu, yang artinya haji yang mabrur tiada balasan bagi kecualinya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man hajja walam yarfut lam yafsuk raja'a kaimi waladathu ammuhu, yang artinya barang siapa yang berhaji tanpa berbuat rafs dan kefasikannya, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma min yaumin aksara min an yuhtiqallahu fihi abdan minan nar min yaumil ngamafat, yang artinya tiada suatu harimu yang
Di situ Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.